Baik, saya lanjutkan video yang kedua, yaitu tentang teknik dasar kriptografi. Di sini nanti dijelaskan 5 topiknya atau 5 bahasan tentang teknik dasar kriptografi, mulai dari substitusi, looking, permutasi, ekspansi, dan pemampatan. Yang pertama adalah substitusi. Substitusi itu bagaimana? Yaitu membuat satu tabel substitusi. Ya. Bisa misalkan dideskripsikan sendiri ya, dengan catatan itu penerima memiliki tabel yang sama untuk keperluan dekripnya. Nah, bisa dibikin secara acak ya, semakin sulit tabel substitusinya, maka nanti akan semakin sulit ciphertext-nya diacak atau dipecahkan ya, oleh orang yang tidak berhak, maksudnya seperti itu. Nah, contohnya di sini tekniknya menggunakan tabel substitusi dengan Caesar cipher atau row 13. Jadi yang pertama misalkan untuk contoh ya, tabel substitusi di sini kita punya plain text seperti yang di atas ya, ini plain text. Kemudian kita punya tabel substitusi ya, tabel substitusi kayak yang di bawah. Nah, kalau ada contoh kata-kata misalkan sistem, ini plain text-nya itu nanti ciphertext-nya seperti apa. Kalau kita menggunakan tabel substitusi yang di atas ini, maka nanti S itu jadi 7. Ya. S jadi 7, kemudian I jadi T, ya. Kemudian S lagi ya, jadi 7 lagi, kemudian T jadi C ya, T jadi C, kemudian E jadi Q, ya. Kemudian M jadi Y. Itu tabel substitusinya jadi gini, atau ciphertext-nya jadi gini. Sistem ciphertext-nya jadi gini. Kemudian kalau contoh lain, menggunakan Caesar cipher, itu ini, row 13. Nah, itu Caesar cipher itu yang bagaimana, row 13 itu yang bagaimana, saya jelaskan berikutnya. Caesar cipher sekarang ya. Caesar cipher itu kenapa dinamakan Caesar cipher? Ya, itu karena metode ini digunakan oleh Julius Caesar ya. Prinsipnya bagaimana? Setiap huruf itu digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Ya. Sebagai contoh, huruf A itu nanti menjadi D, ya, huruf D, B jadi E, dan seterusnya. Ya. Ya, misal saya punya contoh ya, oret-oretan di sini. Ya. Nah, misalkan seperti ini, saya punya tabel ya, untuk Caesar cipher ya. Ini atas itu adalah plain text-nya, ini nanti dengan metode Caesar cipher itu jadi bawahnya. Ya. Misalkan saya punya kata-kata siapa ya, 3D itu katakan Ika ya. Ini plain text-nya ya. Itu ciphertext-nya jadi gimana? Nah, kalau menggunakan teknik Caesar itu kan 3 jadi I jadi JKL, jadi L ya, L, kemudian N, kemudian D ya. Ini ciphertext-nya. Ciphertext. Atau contoh lain. Misalkan siapa ya, 3D Wildan misalkan. Ini plain text-nya. Jadi apa? W jadi Z ya. I jadi L ya. Kemudian L jadi O, kemudian D jadi G, kemudian A jadi D, kemudian N jadi Q. Nah, ini ciphertext-nya. Ciphertext. Ini teknik klasik ya, salah satu teknik klasik ya. Menggunakan Caesar cipher. Kemudian kita kembali lagi ke materi ya. Tadi seperti itu kalau Caesar cipher, kemudian row 13. Row 13 itu gimana? Hampir sama dengan tadi ya.
sesar, tapi di sini kalau row 13 itu digeser 13 posisi darinya. Jadi kalau A jadi N, B jadi O, dan seterusnya. Secara matematis ini dapat dituliskan dengan C row 13 M, ya, sesar zipper dari sesar zipper row 13 dari plain text-nya. Itu jadinya nanti. Berbeda dengan sesar tadi ya. Kemudian kalau ingin mengembalikan ke bentuk semula itu gimana? Itu bisa seperti ini. Dilakukan fungsinya 2 kali. Ya. Jadi kalau mengembalikan ke plain text-nya itu bisa dilakukan proses enkripsi 2 kali itu. Nanti ketemu plain text-nya lagi. Nah, itu tadi untuk contoh-contoh teknik yang pertama, substitusi. Kita bisa mendefinisikan tabel substitusi sendiri, bisa pakai sesar zipper atau row 13 seperti itu ya. Teknik yang kedua itu blocking ya. Jadi sistem enkripsi terkadang membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter yang kemudian dienkripsi secara independen. Ya. Konsepnya di sini nanti kita bikin lajur dan kolom, kemudian kita tuliskan ya plain text-nya, bisa secara vertikal dulu. Kalau secara vertikal berarti hypertext-nya dibaca secara horizontal, atau sebaliknya, kalau kita menuliskan secara plain text-nya horizontal, maka nanti hypertext-nya kita baca secara vertikal. Contoh ya, menuju ke contoh, misalkan kita punya kata-kata 5 teknik dasar kriptografi ya. Kemudian kita punya blok yang berisi 4 karakter, satu blok berisi 4 karakter. Nah, itu nanti gimana mengimplementasikannya? Di sini kita tuliskan dulu, kalau di sini kita menggunakan teknik ditulis secara vertikal ya, kata-katanya ke bawah ya. Ini plain text-nya. Kemudian nanti bacanya sini. Ini hypertext-nya. Jadi 5 ya, spasi teknik dasar dan seterusnya ya sampai terakhir, maka nanti bacanya ke kanannya. 5K, jadinya ini 5K, spasi G, spasi KR, TD dan seterusnya. Atau juga bisa dimungkinkan kita pakai teknik lain ya. Kita pakai menuliskannya ke horizontal gini ya, P-nya. Kalau bacanya berarti ke bawah. Ini C-nya. Nah, itu juga bisa. Jadi misalkan kalau horizontal ya 5 teknik ya dan seterusnya. Ya. Gitu. Nah, sorry ada spasinya ya, 5 teknik dan seterusnya. Nah, nanti bacanya ke bawah ya. Hypertext-nya. Itu. Kemudian itu teknik kedua, teknik ketiga yaitu adalah permutasi. Permutasi ini disebut salah satu teknik enkripsi yang terpenting juga ya. Atau sering juga disebut transposisi di sini. Teknik ini memindahkan atau meretasikan karakter dengan aturan yang tertentu. Prinsipnya berlawanan dengan teknik substitusi. Bedanya teknik substitusi sama permutasi tadi ini gimana sih? Kalau substitusi tadi kita gantikan ya, karakter aslinya kita gantikan dengan karakter yang lain, karakter acak yang lain. Tapi kalau permutasi ini, kita tidak mengganti karakter aslinya, tapi kita pindah atau kita rubah-rubah posisinya sesuai aturan yang didefinisikan. Ya. Kemudian aturan tambahnya di sini, sebelum dilakukan permutasi, umumnya plain text terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok yang panjangnya sama. Ada contoh lagi. Misalkan sebelum kita implementasikan ya, kita bagi plain text-nya ke dalam 6 karakter ya. Kemudian kita punya aturan permutasi seperti ini ya. Karakter yang pertama nanti jadi ke 6 ya. 2 tetap ya. 2 tetap, 3 jadi 4, 4 jadi 3, 5 tetap, 6 jadi 1. Nah, ini hypertext-nya. Ke contoh, dan kita punya kata yang sama ya dengan teknik blocking tadi. 5 teknik dasar
kriptografi, maka kita bagi-bagi dulu ke blok yang sudah kita tentukan ya, satu blok berisi 6 karakter, baru kita implementasikan atau kalau kita permutasi, kita transposisi dengan aturan kita tentukan. 5, pertama ya, pertama jadi ke 6, 2 tetap ya, 3 jadi 4, 4 jadi 3, 5 jadi 2, 6 jadi 1, dan seterusnya. Maka konteks 5 teknik dasar kriptografi menjadi 5N spasi ETK 5 spasi SKD spasi AI spasi IRK spasi RA spasi ATGORP spasi FI. Nah, seperti itu. Nah, nanti jika pengen lebih paham, Anda bisa implementasikan tugas ya, biar bisa memahami lebih lanjut lagi. Kemudian tadi yang keempat yaitu ekspansi ya. Ekspansi itu bagaimana sih ya? Suatu metode sederhana untuk mengajak pesan dengan memelarkan pesan itu sesuai aturan tertentu. Misalkan di sini salah satu contoh penggunaannya ya dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir. Nah, di akhir kata itu kemudian menambahkan akhiran an. Bila suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, ditambahkan akhiran i. Misal contoh ya, 5 teknik dasar kriptografi tadi ya. Nah, 5 ya, 5 itu kan ganjil atau konsonan ya, maka ditaruh di belakang, ditambahkan an. Jadi, an, 5 an. Ya. Kemudian teknik ini konsonan, ya, masuk ke sini ya. Terus tambahkan an-nya. Niktan, jadi gitu. Ya. Dasar sama ya, asar dan kriptografi, kriptografikan, makanya ke belakang, kemudian tambahkan an tadi. Ya. Kalau genap gimana ya? Kalau genap misalkan kata-kata apa ya, awal gitu ya. Awal ini kan genap ya mulainya ya. Oh sorry, vokal ya. Nah, maka ini plain text-nya, hypertext-nya jadi awali kayak gini. Nah ini hypertext-nya. Ini ekspansi, metode sederhana ekspansi. Kemudian yang terakhir pemampatannya. Pemampatan ini bagaimana? Mengurangi panjang pesan atau jumlah blok ya dengan cara menyembunyikan isi pesan. Ya. Misalkan implementasinya kita menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan ya. Kemudian karakter yang dihilangkan tadi itu disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran dari pesan utama. Ya. Dengan diawali dengan suatu karakter khusus. Misalkan dan ya. Kita punya contoh lagi 5 teknik dasar kriptografi sama dengan yang tadi ya. Aturannya di pemautan ini setiap karakter ketiga itu dihilangkan. Tiap 3 gitu ya. Dihilangkan. Nah, jadi pesan yang disampaikan nanti jadi ini 5 spasi EK IK ya, EK IK DA AR dan seterusnya ya. Ini pesan utamanya. Nah, tekniknya untuk hypertext-nya gimana? Yang dihilangkan tadi ya, dilampirkan dengan pesan utama namun diawali dengan tanda khusus tertentu. Jadi ini tadi ya pesan utama kita tambahkan tanda khusus dalam hal ini tadi contohnya adalah dan ya. Baru ini ya pesan dihilangkan. Jadi 5 spasi teknik dasar dan seterusnya penset tadi menjadi hypertext-nya adalah 5 spasi pesan utamanya dulu ya. Di sini kemudian ada dan, kemudian ada ini ya, kemudian ada yang dihilangkan tadi. Nah, itu untuk teknik pemampatan. Oke, untuk memahami agar Anda lebih paham lagi ya dari teknik dasar kriptografi ini, maka ada tugas sederhana dari saya yaitu
Anda tulis nama Anda ya. Diketahui plain text-nya adalah nama saya adalah, nah, kemudian masukkan nama lengkap Anda. Nama saya adalahnya ini katut ya. Dihitung ya. Kemudian nama saya adalah misalkan bla 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 ya, 3 kata. Jadi nama saya adalah bla 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 gitu. Nah, itu nanti plain text-nya Anda cari hypertext-nya ya, menggunakan teknik yang pertama substitusi dengan size receiver, yang kedua dengan row 13, yang ketiga blocking ya, terdiri dari 6 ya. Dan permutasi sama ekspansi. Nah, misalkan nama Anda, misalkan ada kasus nama Anda panjang gitu ya. 5, 6 suku kata ya, kalau blok yang sudah ditentukan ini nggak cukup, Anda bisa expand ya. Misalkan dari 6 ke 7 gitu ya. Cara saya nanti kalau misalkan pertama tidak cukup, kalau di expand bisa cukup. Ya. Teknisnya mungkin Anda bisa tulis di kertas gitu ya. Anda foto, Anda masukkan Word, baru diupload di Classroom. Seperti itu ya, tugasnya sederhana. Saya rasa hari ini sudah bisa ya untuk mengupload ya, sangat sederhana sekali ya ini. Kemudian nanti pada bagian terakhir saya akan kasih video satu lagi penjelasan untuk persiapan UTS. Cukup sederhana ya tesnya. Nanti saya punya modul ya, modul simetrik kriptografi. Itu di situ nanti ada program ya PHP. Anda coba ya, Anda implementasikan di laptop Anda masing-masing. Satu lagi, itu yang pertama ya, satu lagi sama Anda cari contoh aplikasi kriptografi sederhana ya dengan teknik lain, menggunakan teknik lain. Anda bisa cari di internet mungkin ya, atau bikin from scratch ya, bikin sendiri dari awal. Oh saya nggak pengen cari internet Pak, saya pengen bikin lagi saja boleh ya. Nanti Anda jelaskan di situ. Nah, nanti didemokan ya, didemokan Anda jelaskan ya. Kalaupun Anda mencari dari internet, Anda boleh, tapi Anda harus paham tekniknya seperti apa, jalannya program seperti apa. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk video kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.